sebenarnya Al-Quran ini kandungannya apa saja? Kalau kita ditanya oleh orang, ada orang kafir misalnya bertanya, atau non-muslim bertanya, Al-Quran itu kandungannya sebenarnya apa saja? Maka kalau kita tidak mau repot, kita katakan kandungan Al-Quran tidak akan kurang dari 5 hal. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran ini inti ajarannya yang pertama adalah ad-da'watu ilal iman wa tauhid wal ibadah lillahi wahdah. Yaitu seruan dan ajakan untuk menegakkan tauhid kepada Allah. Seruan untuk menyembah Allah semata. Beriman kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Ini adalah kandungan pertama Al-Quran. Yang kedua, ad-da'watu ila islahil akhlaq was suluk. Seruan, ajakan untuk memperbaiki akhlak dan perilaku manusia. Diceritakan perilaku-perilaku yang buruk, diberitahukan akhlak dan sikap para nabi untuk kita mengikuti mereka dan meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian yang ketiga, kandungan isi Al-Quran, al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat dari halal haram, kemudian hukum muamalah, misalnya jual beli dan lain sebagainya. Kemudian diantaranya juga hudud, yaitu hukuman-hukuman atas pelanggaran di dalam agama, dosa yang dilakukan di dalam agama, kemudian diberitahukan hukumannya, seperti mencuri apa hukumannya, berzina apa hukumannya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, al-qasas an umamis sabiqah wal ghabirah, kisah tentang umat-umat terdahulu, para nabi, para rasul, umat mereka dan manusia sebelum masa Rasulullah SAW. Umat-umat terdahulu diceritakan oleh Allah, baik itu mereka yang baik ataupun yang buruk, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, anil ilm, ternyata dari ilmu pengetahuan wa teknologiyah, ilmu dan sains atau teknologi. Al-Quran berbicara tentang gunung, Al-Quran berbicara tentang proses kelahiran seorang bayi 14 abad sebelum ditemukannya oleh para dokter. Al-Quran berbicara tentang laut, Al-Quran berbicara tentang langit dan gravitasinya. Al-Quran berbicara tentang bulan dan matahari. Al-Quran berbicara tentang besi. Al-Quran berbicara tentang air dan api dan seterusnya. Ini hal-hal yang tidak bisa diungkap kecuali di zaman terbukanya ilmu pengetahuan sekarang ini. Dan semua ilmu pengetahuan membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Salah satunya yang paling membuat para ilmuwan tercengang apa diantaranya? Di mana banyak kita temukan di dalam Al-Quran fungsi gunung. Gunung gunanya untuk apa? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran apa? Wal jibala autada. Allah jadikan gunung itu sebagai pasak bagi bumi. Ternyata para ilmuwan barat sekarang mengetahui dan mereka kemudian menjelaskan hal itu, dan begitu tercengangnya mereka ketika mereka tahu Al-Quran bercerita tentang itu, fungsinya sebagai pasak bagi bumi. Pasak itu, ikhwah dan jamaah sekalian, sesungguhnya yang masuk ke dalam agar menjadi kuat, yang masuk ke dalam harus lebih banyak daripada yang muncul. Maka gunung itu diteliti oleh para peneliti dan ilmuwan, yang muncul itu adalah 1/3 dari 2/3 yang menancap di bumi.